Shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua. Kesempatan di sore hari ini, mari kita pergunakan dengan baik. Kita mau datang kepada Tuhan di dalam ibadah doa di sore hari ini. Persiapkan hati, hidup kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Mari bersama sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan ambil waktu untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di sore hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa-Mu menolong hidup kami, urapan Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang menjadi kekuatan kami, Engkaulah yang menjadi perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita akan naikkan pujian kita. Di sore hari ini kita pergunakan waktu dengan baik. Kita akan naikkan syukur kita kepada Dia. Oh haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidup. Mari bersama-sama katakan, Engkaulah perisaiku Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Katakan sekali lagi dengan yakin, Engkaulah perisaiku Tuhan. Oh haleluya. Engkaulah perisaiku
ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan Dia. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perisaiku Tuhan, Engkaulah kekuatanku Yesus. Haleluya. 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 Engkau yang menopang kami, Engkau yang menjadi kekuatan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu. Oleh karena kekuatan yang kau beri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Janjimu Tuhan tidak akan Engkau ingkari Tuhan. Janjimu iya dan amin Tuhan. Janjimu pasti Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Ketika ku hadapi kehidupan ini Tuhan, haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janji-Mu. Janji-Mu seperti sungai pagi hari,
ku tahu betapa dalam kasih-Mu Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam dan ku tahu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari bersama kita bawa hidup kita hanya kepada Dia. Kita percayakan semua hidup kita hanya kepada Dia. Sebab janjinya tidak akan pernah terlambat untuk kehidupan kita. Waktu Tuhan pasti untuk kehidupan kita semua. Janji Tuhan pasti untuk kehidupan kita semua. Oh haleluya Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Haleluya. Kelak tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Waktu Tuhan yang terbaik untuk kita semua. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Sekali lagi, waktu Tuhan waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan lewati pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Puji nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur dan dengan kerendahan hati, karena kami merasa masih banyak kekurangan, kelemahan yang ada pada kami yang belum sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tetapi
sore malam hari ini kami boleh datang menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau akan ampuni terlebih dahulu atas segala kekurangan kelemahan dosa kami, sehingga malam hari ini kami sudah memuji mengagungkan Engkau. Sekarang mau mendengarkan sebagian firman-Mu yang menjadi kekuatan kami, bahkan mendorong kami di hari-hari ini untuk kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh mengalami satu keubahan demi keubahan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Ada pembaharuan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan firman-Mu juga akan menuntun kami sampai ke tempat tujuan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasa apapun bentuknya yang masih terus mau berusaha menggagalkan dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mengundang kuasa nama untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh. Perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, mari Engkau berhadirat di antara sidang-Mu dimanapun berada dan juga yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami siap untuk membuka hati untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur karena Tuhan sudah kembali memberikan kemurahan dan kesempatan yang indah bagi kita. Mari kita akan masuk untuk kembali mempelajari akan firman Tuhan yang sedang kita pelajari, yaitu tentang percikan darah yang ke-6 dari 7 percikan darah yang dialami Yesus di atas kayu salib. Ya. Nah, ini saudara dikasihi Tuhan, biar ini akan mendorong kita untuk bisa datang menyembah Tuhan, untuk bisa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri yang pasti akan menolong kita. Ya. Kita mempelajari percikan darah yang ke-6 ya, di dalam Matius 20:7 ya. Ini bicara tentang ya, kenapa mayat Yesus harus diturunkan dan dikuburkan. Ini sudah dipelajari pada kesempatan ibadah yang sebelumnya atau dalam PA ya. Nah, saudara dikasihi Tuhan ya. Kenapa mayat Yesus diturunkan, dikuburkan? Untuk mengingat kembali. Yang pertama, sebab mayat orang yang mati di atas kayu salib itu adalah orang terkutuk di hadapan Tuhan, sehingga tidak boleh dibiarkan semalaman supaya tidak menajiskan tanah perjanjian. Yang kedua, sebab mayat orang yang mati di salib adalah terkutuk sehingga tidak boleh tinggal tergantung pada hari Sabat. Sebab hari Sabat adalah hari yang dikuduskan. Ya. Jadi Sabat itu artinya perhentian atau bebas dari kutukan. Ya. Ini kita sudah pelajari. Ada 3 macam Sabat. Sabat kecil, Sabat besar, Sabat kekal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan ya, malam hari ini kita mempelajari Yesus dikuburkan untuk membuktikan 3 hal. Ya. Jadi Yesus diturunkan, dikuburkan ya, untuk membuktikan
ada 3 hal. Yaitu hal yang pertama, bahwa Yesus dikuburkan, yaitu membuktikan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu tugas penebusan atau tugas penyelamatan manusia yang berdosa. Ya, ini. Yang kedua, ya, Yesus dikuburkan untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah benar-benar manusia yang lahir sampai mati di atas kayu salib. Ya, ini. Yang ketiga, Yesus adalah manusia yang paling miskin di dunia ini. Apa ya toh? Di dalam dunia ini dia paling miskin. Buktinya Yesus adalah manusia yang paling miskin, yaitu bahwa dia lahir di kandang yang bukan miliknya sendiri. Nah, kita lahir sekalipun mungkin di rumah sakit, tapi kita ya bayar dan sebagainya, ya. Mungkin ada juga yang melahirkan di rumah sendiri. Tapi Yesus lahirnya di kandang. Ya. Saya rasa ya mungkin ada juga kalau terpaksa, tapi yang pada umumnya enggak ada yang melahirkan di kandang. Ya, minimal ya. Ya di rumah itu ya. Atau kalau terpaksa mungkin dalam perjalanan melahirkan, mungkin di kendaraan ini. Ya. Ini bukti Yesus paling miskin, ya. Yang pertama, yang kedua, Yesus itu melayani dengan perahu yang juga bukan miliknya sendiri. Ya. Punya orang lain. Dan yang ketiga, bukti Yesus manusia yang paling miskin, ya. Yesus melayani naik keledai yang bukan miliknya sendiri. Ya. Yang keempat, Yesus mati dikuburkan. Kuburannya juga bukan miliknya Yesus sendiri. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan, membuktikan bahwa Yesus itu, ya, kehidupan yang sangat-sangat miskin di dunia ini. Ya. Jadi Yesus adalah satu-satunya manusia yang paling miskin di dunia ini. Tapi dia punya harta yang diwariskan kepada kita. Harta yang tidak ada nilainya. Dia paling miskin dalam dunia, tetapi dia punya harta. Ya. Satu-satunya harta Yesus adalah salib. Salib ini adalah satu-satunya warisan Yesus itu kepada kita, anak-anaknya. Amin. Biasanya kalau warisannya gede itu pada rebutan. Tapi bagaimana dengan warisan yang diwariskan oleh Yesus, yaitu salib? Apakah kita anak-anaknya berebut? Saudara dikasih Tuhan, Injil Matius 27 ayat 57 dan 59, ya. Ini kita melihat bahwa Yesus itu dikubur, di kuburannya juga bukan miliknya. Ayat 57, menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Jadi Yusuf Arimatea ini
ya orang yang kaya juga menjadi murid Yesus. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain danan halus yang putih bersih ini. Dari 11 muridnya Yesus, bahkan murid Yesus yang terdekat itu, tidak ada yang berani untuk meminta mayat Yesus. Cuma satu orang, yaitu Yusuf dari Arimatea, yang berani meminta mayat Yesus. Ya. Ini semua murid-murid yang lain pada lari, tidak ada yang berani dekat-dekat. Tapi di sini ya, Yusuf Arimatea ini memberanikan diri untuk meminta mayat Yesus. Artinya ya, Yusuf Arimatea ini berani menanggung salib yang penuh resiko bersama Yesus. Yesus disalib udah heboh, murid-muridnya yang lain takut, tapi dia Yusuf ya, apapun resikonya, itu guruku tak minta, aku sudah punya kubur yang baru dari lubang batu. Ya, dia berani minta, resikonya ada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di sini ya, Yusuf Arimatea tadi adalah orang yang pandai, orang yang kaya, tentunya juga terpandang hebat, tapi rela menanggung salib bersama Yesus. Siapa kita yang seringkali tidak mau salib atau menolak salib, yang padahal salib itu adalah warisan satu-satunya yang Yesus punya, yaitu diwariskan kepada kita, dan itu warisan yang terbesar, nggak ada tandingannya. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia tadi. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa sekarang yang bisa untuk menebus dosa umat manusia? Siapapun yang paling kaya, punya apapun, enggak mampu, hanya Yesus, hanya salib Yesus. Bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita seperti Yusuf Arimatea? Siapapun kita berani untuk menerima salib, tidak menolak salib. Ya. Yusuf Arimatea untuk mengambil mayat Yesus enggak begitu aja. Sekalipun Yesus sudah mati di atas kayu salib, enggak begitu saja. Untuk mengambil mayat Yesus perlu izin khusus. Kemana? Ke Pilatus. Pilatus itu pimpinan yang teratas. Artinya bagi kita, kalau kita boleh memikul salib Yesus, itu adalah kasih karunia, anugerah dari Tuhan. Jadi saat kita harus menderita bersama Yesus, mungkin karena ibadah dan lain-lain, karena ibadah itu juga ya, termasuk ada penderitaan, itu yang benar, itu merupakan izin khusus dari Tuhan atau seizin dari Tuhan. Jadi perhatikan saudara dikasih Tuhan, kalau kita harus menderita bersama Yesus untuk bisa ada dalam ibadah, itu merupakan izin khusus dari Tuhan. Seperti Yusuf tadi ya, minta izin sama Pilatus, pimpinan yang tertinggi ini. Jadi inilah ya, kalau kita bisa ibadah sekalipun sekarang secara online itu ya, kita bisa punya fasilitas, itu semua kita sudah mendapat
izin khusus dari Tuhan. Jadi inilah kemurahan bagi kita. Kalau kita masih bisa diberi kesempatan kemurahan untuk ibadah sekalipun secara online, ini seizin dari Tuhan. Ya. Kalau saat ini kita masih bisa diberi kesempatan ibadah secara online, pergunakan sebaik-baiknya. Ya. Jangan saudara merasakan, wah secara online kok rasanya nggak enak dan sebagainya. Tapi justru ini yang sedang dilihat oleh Tuhan, diperiksa oleh Tuhan. Kalau kita masih bisa ibadah sungguh-sungguh secara online, itu berarti seizin Tuhan. Dan Tuhan perhatikan, ya, jangan sampai di saat Tuhan saat ini memberi kesempatan untuk ibadah secara online, itu masih bisa, itu sungguh-sungguh merupakan satu kemurahan dari Tuhan. Pergunakan. Justru ini yang Tuhan sedang periksa, sedang lihat, apakah kita sungguh-sungguh dalam ibadah atau tidak. Nah, saudara dikasihi Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal 5, Kisah Rasul pasal 5 ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Telah dianggap layak. Artinya anugerah kasih karunia dari Tuhan. Kalau ada yang layak berarti ada yang tidak layak. Jadi tidak semua orang atau anak Tuhan atau hamba Tuhan dianggap layak untuk memikul salib Yesus atau menderita bersama Yesus. Tetapi hanya anak Tuhan atau hamba Tuhan yang sudah mendapat kasih karunia, mendapat anugerah, mendapat kemurahan dari Tuhan. Ini saudara, untuk itu saat kita menderita bersama Yesus, jangan kita ngomel, jangan kita bersungut-sungut. Ya. Karena memang masuk dalam penderitaan. Kalau bisa itu merupakan karunia. Sekarang kita akan melihat bagaimana praktek pengalaman salib bersama Yesus. Praktek yang pertama 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24. 1 Petrus 2 21 sampai 24. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Jadi Yesus sudah meninggalkan teladan bagi kita, yaitu lewat penderitaannya, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, ini. Jadi di hari-hari ini kita, masuk dalam pengalaman salib bersama Yesus, yaitu kamu sudah dipanggil, dan Kristus sudah menderita untuk kita dan meninggalkan teladan supaya kita bisa mengikuti jejaknya. Ayat 22. Ia tidak berdosa. Ia tidak berdosa. Ini praktek pengalaman salib bersama Yesus. Tadi dikatakan yaitu
tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini praktek pengalaman salib bersama Yesus. Yang pertama itu adalah sengsara daging untuk mati terhadap dosa apapun resikonya. Yesus sudah mati, mayatnya diturunkan, ya, saudara dikasih Tuhan, dan dikuburkan. Itu sama seperti saat kita mati terhadap dosa. Sebab Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Ya. Jadi waktu Yesus turun dikubur itu sama seperti buat kita saat kita mati terhadap dosa. Ya. Mematikan dosa itu ya. Mematikan dosa, mati terhadap dosa artinya tadi dalam ayat 22a yaitu tidak mau berbuat dosa sampai dengan satu waktu tidak bisa berbuat dosa lagi seperti Yesus. Yesus tidak berbuat dosa. Ya. Arti yang kedua dari mati terhadap dosa ya, yaitu ayat 22b, tidak berdosa, tidak ada tipu dari mulutnya. Yesus itu tidak ada tipu dalam mulutnya, tidak berdosa. Ya. Dan yang ketiga ayat 23, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, itu berarti kita sudah mati. Seperti Yesus menurut teladannya. Ya. Tidak ada lagi dosa. Di dalam ayat 24 tadi, kalau kita sudah mati terhadap dosa, maka kita bisa hidup dalam kebenaran apapun risiko yang kita hadapi. Contohnya dalam bisnis, ya, dalam berdagang dan lain-lain, tidak ada tipu. Ya. Barang KW2 dikatakan KW1, wah, harganya harga KW1, wah, istilahnya sekarang cuan banyak, untungnya banyak. Ya. Tapi itu tidak benar. Saudara dikasih Tuhan, ya. Inilah kita meneladani yaitu Yesus dalam praktek pengalaman salib bersama Yesus. Yang pertama, mau sengsara daging untuk mati terhadap dosa apapun risikonya. Yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 25. 1 Petrus 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi yang kedua adalah menjadi kehidupan yang tergembala. Ini praktek pengalaman salib bersama Yesus yang kedua ini. Ya. Masuk ya, menjadi kehidupan tergembala. Ya. Ini bagaikan masuk pintu yang sempit. Ya. Kita jujur, untuk masuk ketekunan dalam pengembalaan itu tidak gampang, bagaikan masuk pintu sempit.
Apa artinya pintu sempit? Ya, masuk pintu sempit artinya yaitu kita mau tekun dan setia dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Tidak mudah. Ya. Harus berjuang, harus bergumul masuk pintu yang sempit. Ya. Kemudian yang kedua, masuk pintu sempit arti kedua, tergembala pada pokok anggur yang benar. Itulah firman pengajaran yang benar, yang adalah pribadi Yesus. Dan bukan nempel, dan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar, apapun resikonya. Jadi kalau kita melekat pada pokok anggur yang benar dan taat dengar-dengaran, maka kita akan mengalami penyucian terus-menerus. Sehingga kita bisa merendahkan diri sampai bisa menyembah kepada Yesus sebagai Gembala Agung, di mana Dia sebagai Sang Pencipta. Kita bisa menyembah. Hati ya disucikan. Hati yang lemah lembut, rendah hati. Ya, saudara dikasih Tuhan, ya, bisa menyembah. Menyembah itu, ya, ada yang disembah tentunya. Ada yang disembah, yaitu Sang Gembala Agung. Mazmur 95. Mazmur 95 ayat 6 sampai 8. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ini sasarannya menyembah. Merendahkan diri, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari Masa di padang gurun. Jadi, saudara dikasih Tuhan, ya, kita menyembah Yesus sebagai Gembala Agung. Itu berarti kita mengaku bahwa kita hanya seperti domba sembelian yang tidak berdaya. Kalau tidak ada Sang Gembala Agung, kita domba-dombanya itu seperti domba sembelian yang tidak berdaya. Tapi ada Sang Gembala Agung. Jadi menyembah Tuhan sebagai Gembala Agung itu bagaikan kita mengangkat 2 tangan kita seperti domba sembelian yang enggak berdaya. Hanya mengangkat tangan, hanya menyerah, hanya bisa menyeru nama Yesus. Kalau kita seperti gembala yang tidak berdaya, kita hanya menyerah, mengangkat tangan, maka kasih Gembala Agung Sang Pencipta itu akan diulurkan kepada kita. Ya. Jadi untuk ini di hari-hari ini mari, ya, Yesus sudah memberikan teladan tadi untuk kita ikuti jejaknya, ya, untuk masuk dalam pengalaman salib. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita ya bisa mengangkat 2 tangan seperti domba sembelian yang tidak berdaya, hanya menyerah, tangan kasih Gembala Agung sampai akan diulur kepada kita. Hasilnya, nah ini hasilnya, hasil yang pertama, ya, hasilnya itu
ada kuasa penciptaan dari Tuhan. Untuk apa kuasa penciptaan? Yaitu yang pertama, untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Artinya untuk memelihara hidup kita di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah kesulitan dunia yang sedang dialami di berbagai tempat. Kalau soal pandemi COVID itu sudah menyeluruh, merata di tengah-tengah dunia ini. Sekarang alam sedang bergejolak. Gempa bumi di mana-mana. Banjir terus di mana-mana. Ditambah dengan tanah yang longsor itu. Jadi saudara dikasihi Tuhan. Untuk itu kuasa penciptaan itu untuk memelihara hidup kita. Untuk itu mari kita mau tergembala menjadi domba yang tidak berdaya, mengangkat tangan, menyerahkan kehidupan ke dalam tangan Tuhan. Nanti ada kuasa penciptaan dari Tuhan, menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ya, seperti Yesus. Waktu Yesus memberi makan orang-orang 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini sangat minim, gak ada artinya. Itu mungkin dimakan 1 orang habis. Ya. Tapi ada kuasa penciptaan. Dia mengucap syukur, tidak bersujud-sujud dalam keadaan atau keberadaannya. Mengucap syukur. Dan itu mujizat terus terjadi. Terus bisa mengcover bahkan lebih 12 bakul. Jadi kita hidup hanya bergantung pada tangan Tuhan. Amin. Hasil yang kedua, kuasa pembaharuan untuk menciptakan kita menjadi manusia baru seperti Yesus. Kita diubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Kalau tidak mengalami keubahan, kita tetap dalam manusia daging, dikatakan tidak pernah ada di surga. Darah daging tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Untuk itu harus berubah menjadi manusia rohani seperti Yesus. Kalau dia nanti datang sebagai kepala, kita sebagai tubuh yang sudah sempurna. Dia menjadi mempelai laki-laki, kita menjadi mempelai wanita yang siap. Nah, pembaharuan ini dimulai dari sifat atau tabiat domba. Sifat dan tabiat domba yaitu setia dan taat. Dengar-dengaran. Itu pembaharuan. Dari tadi keras hati dan sebagainya. Dibaharui menjadi manusia baru. Yaitu dimulai dari sifat kita. Karakter kita. Tabiat domba. Yaitu setia dan taat. Di dalam Mazmur 95, ayat yang ke-7, Mazmur 95 ayat yang ke-7, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba
tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Di sini tangan Gembala Agung menuntun kita ke mata air kehidupan. Kawanan domba dituntun tangannya. Pada hari sekiranya kamu mendengar suaranya. Ini, jadi kita sampai dituntun, saudara dikasih Tuhan. Pelayan siap. Jadi untuk itu mari di hari-hari ini biarlah kita menjadi kehidupan. Ya, mau sungguh-sungguh tergembala ini. Ya, ini praktek pengalaman salib bersama Yesus. Ya, nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam Wahyu 7 ayat 17, Wahyu 7 ayat yang ke-17, ya, sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Nah, kalau kita hidup di tengah-tengah padang gurun dunia, di tengah-tengah padang gurun yang tandus dunia, yang dibutuhkan terutama itu adalah air atau mata air. Di sini tadi Tuhan menuntun ke mata air kehidupan, artinya Tuhan memberikan masa depan yang indah, masa depan yang bahagia, masa depan yang berhasil. Air mata dihapus, segala penderitaan, ya, yang menyebabkan air mata dihapus sehingga kita semakin bahagia. Sampai menuntun kita ke tempat penggembalaan terakhir, yaitu Yerusalem baru. Dan kita terangkat di awan-awan permai. Tidak ada air mata lagi. Mari, saudara dikasih Tuhan, masuk sesuai jejak Yesus, masuk dalam pengalaman salib bersama dengan Yesus. Kita banyak bergumul, kita banyak berdoa menghadapi keadaan-keadaan di akhir zaman yang semakin tidak menentu, tapi kita menjadi kehidupan yang terus akan dituntun, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan satu pujian bersama. Karena salibmu ku hidup. Tanpa salib Tuhan, semua kita akan hancur, masuk dalam kebinasaan. Haleluya Yesus.
harapan kami. Kuasa-Mu selalu menyembuhkan. Ya, mampu memulihkan Jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Salibmu
Mari kita pujikan Kurnia 2 kali. Haleluya. Sambil kita mengangkat tangan, menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Baik hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak, serahkan. Haleluya. Kita sebagai domba yang tidak ada daya apapun, tapi oleh karena salib kita hidup, kita menang, kita terbelah, kita serahkan segala sesuatu. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, malam hari Tuhan memberikan ketegasan kembali kepada kita untuk kita masuk dalam pengalaman salib bersama Yesus. Itu satu-satunya yang diwariskan oleh Yesus bagi kita. Tetapi warisan ini warisan terbesar. Tidak ada tandingannya. Sekalipun Yesus di tengah dunia, Dia sebagai kehidupan yang paling miskin, tapi Dia punya harta warisan bagi kita yang sangat-sangat besar. Untuk itu, biarlah kita mau menyerahkan sesuai jejak dan teladan daripada Yesus dalam kehidupan kita. Jangan ragu, sekalipun mungkin merasakan sakit, sengsara, tapi di saat Yesus ada, Roh Kudus akan menolong, beri kekuatan menghadapi apapun juga. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kalau pada kesempatan malam hari ini Engkau kembali menekankan kepada kami untuk bisa mengikuti jejak Yesus. Terima kasih Tuhan. Memang tidak mudah bagikan masuk dalam pintu yang sempit. Tapi di saat ada kekuatan dari Engkau, Roh Kudus menolong, maka semua itu akan bisa dilalui. Terima kasih Tuhan. Serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau Engkau sudah mati, kita juga untuk dosa, kita juga mengikuti jejak, melepaskan segala dosa. Tapi seringkali kami tidak punya daya kekuatan. Tapi pertolongan-Mu nyata, baik lewat kuasa firman dan dalam urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sehingga kami semua bisa tekun dalam kandang pengembalaan, sekalipun secara online, tapi Engkau yang melihat secara langsung Tuhan bagi kehidupan kami, sidang jemaat-Mu, pelayan bahkan hamba-Mu Tuhan, supaya kita tetap terus tekun Tuhan.
Sebab disadari lewat ibadah online ini, seringkali kami terlena Tuhan. Tetapi mari Engkau tolong, sehingga kami lebih sungguh-sungguh. Engkau menguji kami di dalam kesetiaan, dalam ibadah-ibadah yang benar berkenan di hadapan-Mu. Supaya kita tetap menempel pada pokok anggur, mendapatkan makanan, mendapatkan pemeliharaan langsung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biar saatnya nanti sungguh-sungguh kami bisa mengalami keubahan dari kehidupan kita. Ada pembaharuan untuk kita menjadi ciptaan yang baru seperti Engkau, untuk siap menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Bahkan kami siap untuk dituntun sampai ke tempat pengembalaan yang terakhir. Kami yakin, kami percaya, menghadapi situasi apapun juga ada kuasa penciptaan dari Engkau. Menghadapi masa-masa yang sulit, kekacauan yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini, tapi kami tetap mendapatkan pemeliharaan perlindungan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itulah doa kami malam hari ini, yang sesuai dengan kehendak-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Jangan lepaskan satupun di antara kami Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu, untuk kami tetap hati-hati dan berjaga, dan membawa kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terlebih bagi pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu, supaya sungguh-sungguh kami semua akan siap untuk menyambut kedatangan-Mu kali kedua yang tidak lama lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berilah sekali lagi kemurahan bagi kami. Bapa di dalam surga, saat ini juga kami satu di dalam doa, membawa kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu, mulai di dalam nikah rumah tangga dan buah nikah, supaya dalam kehidupan masing-masing dalam rumah tangga itu benar-benar bisa merasakan, yaitu keubahan yang nyata dalam kehidupan. Suasana-suasana kutukan itu tidak ada lagi, karena Engkau juga sudah mengajarkan kepada kami tentang suasana kutukan. Banyak disebabkan oleh kelalaian kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tetapi kami boleh mendapatkan, yaitu suasana perhentian, suasana damai sejahtera dalam kehidupan kami, sehingga saatnya nanti kami sampai tempat damai sejahtera yang kekal. Bapa di dalam surga, juga kami serahkan seluruh kehidupan sidang jemaat yang sedang mengalami masalah dalam bentuk apapun. Firman-Mu sudah menolong. Kalau mereka akan mau untuk mendengar, taat dan dengar, maka pertolongan itu akan melepaskan dari segala perkara-perkara yang sedang dialami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Goncangan-goncangan apapun terjadi, Engkau pun mampu Tuhan menolong tepat pada waktunya. Bahkan Kau akan memberikan masa depan yang indah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi sidang jemaat
yang Engkau izinkan mengalami sakit dalam tubuh jasmani, apapun bentuk sakit penyakit itu, biarlah suasana ini Tuhan Engkau akan tolong Tuhan lewat juga kuasa firman dan urapan Roh Kudus. Kalau mereka taat, maka Engkau juga akan melepaskan dari segala sakit penyakit apapun bentuknya. Engkau mengangkat, karena kami tahu Engkau mengizinkan semua terjadi bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan. Itulah bentuk kasih-Mu Tuhan. Haleluya, supaya mereka bisa melihat untuk berharap hanya kepadamu saja Tuhan. Bergantung hanya kepadamu, karena hanya lewat kuasa darah-Mu yang mampu untuk mengangkat Tuhan. Darah yang Kau curahkan di atas kayu salib oleh karena ketaatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa dalam surga, dalam situasi ini, baik oleh dampak pandemi, Engkau melindungi kami semua, juga yang mengalami bencana alam di mana-mana, baik banjir, baik gempa, tanah longsor, semua itu juga saya izin Engkau. Tapi biarlah ini semua juga menjadikan perhatian bagi kami, peringatan bagi kami, untuk kami lebih sungguh-sungguh taat dengar-dengar kepadamu. Maka suasana ini juga tidak akan menghancurkan kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari-hari ini lewat kemurahan-Mu Engkau masih memberikan firman-Mu bagi kami sidang jemaat. Engkau tolong Tuhan, urapi Tuhan hamba-Mu, tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau tidak ada doa-doa juga dari sidang jemaat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh pelayan-pelayan, imam-imam yang Engkau sudah percayakan Tuhan, supaya mereka tidak lalai untuk melayani. Karena kelalaian itu merupakan satu kutukan Tuhan. Tidak setia juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan jadwal-jadwal sudah biar kita lakukan dengan sungguh dari hati yang terdalam mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Sekali kami serahkan seluruh kami ke dalam tangan-Mu dalam segala keberadaan apapun juga. Terima kasih. Biarlah damai sejahtera dan kasih karunia Kau limpahkan atas kehidupan kami, khususnya pelayan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.